Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sheila Serina Salsabila, Natasha Triamanda Fahrisa, dan Bayu Aji Prasetyo. Kali ini kami akan memaparkan suatu topik, yaitu mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hubungan antar bangsa. Hubungan antar negara termasuk dengan organisasi internasional merupakan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing negara. Dilihat dari sejarahnya, hubungan antar anggota pada zaman dahulu hanya diatur dalam kebiasaan internasional. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan yang timbul akibat dari hubungan tersebut tidak lagi diselesaikan dengan merujuk kepada kebiasaan internasional. Menyadari akan hal itu, negara-negara dalam menjalin hubungan satu sama lain kemudian menuangkannya dalam suatu perjanjian internasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan membahas beberapa subtopik, yakni yang pertama, definisi dari perjanjian internasional, kedua, pengklasifikasian dari perjanjian internasional, ketiga, tahap pembuatan perjanjian internasional, keempat, praktek pembuatan dan ratifikasi, dan yang kelima, akibat hukum dan berakhirnya eksistensi dari perjanjian internasional. Untuk yang pertama mengenai definisi dari perjanjian internasional. Dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1969 dijelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Kemudian dalam hukum nasional Indonesia, perjanjian internasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 butir A, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional, misalnya negara dan lembaga internasional, yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Kemudian mengenai klasifikasi perjanjian internasional, sebenarnya hukum internasional tidak mengenal klasifikasi perjanjian inter secara formal. Namun demikian, melihat kenyataan yang ada, maka terdapat 4 klasifikasi, yakni yang pertama, berdasarkan jumlah peserta atau negara pihak. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Yang kedua, berdasarkan sifat mengikat dan tidak mengikat. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat dan yang bersifat tidak mengikat. Yang bersifat mengikat adalah perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan yang tidak mengikat cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan negara-negara. Yang ketiga, berdasarkan praktek pembuatan. Dalam hal ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu yang pertama, perjanjian internasional yang tahapan pembuatannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian. Dan yang kedua, perjanjian internasional yang pembuatannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Yang keempat, berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan. Berdasarkan pengklasifikasian ini, terdapat 2 perjanjian, yaitu perjanjian yang bersifat khusus dan perjanjian yang bersifat umum. Perjanjian yang bersifat khusus adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya perjanjian tentang kewarganegaraan, perjanjian perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian yang bersifat umum adalah perjanjian yang meletakkan kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya, konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa,
dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pembuatan perjanjian internasional yang pada dasarnya pembentukan perjanjian internasional ini dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Yakni pertama, perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Kemudian bentuk yang kedua, perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yakni hanya perundingan dan penandatanganan. Mengenai perundingan merupakan tahapan awal dari pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil negara yang telah ditunjuk dengan dilengkapi dengan dokumen full power. Jadi dalam tahapan perundingan biasanya telah ada draft yang diajukan untuk dibicarakan. Dalam pembicaraan tadi timbullah usul-usul amandemen dan kontra amandemen. Jika ada kesepakatan maka disusunlah draft perjanjian oleh panitia perumus. Tahap ini diikuti dengan tahap penerimaan naskah. Tahap selanjutnya, wakil-wakil pihak yang ikut berunding akan membubuhkan paraf atau tanda tangan. Penandatanganan bagi perjanjian internasional yang 2 tahap berfungsi sebagai tanda terikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional. Sedangkan bagi perjanjian internasional yang 3 tahap merupakan bentuk autentikasi terhadap naskah perjanjian, sehingga perjanjian internasional tersebut dapat langsung berlaku, namun para pihak belum terikat. Lalu dalam pemberian ratifikasi, berarti suatu negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuannya untuk terikat dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Jadi jelas di sini bahwa pengesahan atau ratifikasi suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para pihak. Selanjutnya mengenai praktik pembuatan perjanjian internasional. Jadi dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional terutama di Indonesia praktiknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu yang pertama ada tahap penjajakan yang merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenal kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Kemudian kedua, ada tahap perundingan yang merupakan tahapan kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Kemudian yang ketiga, ada tahap perumusan naskah yang merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. Yang keempat, tahap penerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Jadi dalam perundingan bilateral mengenai kesepakatan atas naskah awal, hasil perundingan dapat disebut dengan penerimaan yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Sedangkan dalam perundingan multilateral, proses penerimaan biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Kemudian tahapan yang terakhir dalam praktiknya ada tahapan penandatanganan, merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah persetujuan atau agreement. Adalah nomenklatur yang sangat populer yang digunakan dalam praktik pembuatan perjanjian di Indonesia karena persetujuan telah disusun dan disetujui oleh para utusan yang berwenang. Yang kedua adalah persetujuan melalui penandatanganan. Sebuah negara dapat menghadapi dirinya telah memberikan persetujuan terhadap teks traktat melalui penandatanganan dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan dalam pasal 12 Konvensi Wina 1969. Yang ketiga adalah persetujuan melalui pertukaran dokumen. Pasal 13 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa persetujuan negara-negara untuk diikat dan traktat yang berupa pertukaran dokumen di antara negara-negara.
Yang keempat adalah persetujuan melalui ratifikasi. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa ketika suatu negara setuju untuk diikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan melalui ratifikasi. Yang kelima adalah persetujuan melalui akses atau accession. Pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa persetujuan melalui accession dapat terjadi bila traktat menetapkan demikian atau negara-negara negosiator sepakat atau kemudian sepakat bahwa persetujuan melalui accession boleh terjadi. Yang keenam adalah syarat pembatas pada traktat syarat. Pembatas atau reservation didefinisikan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969 sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan sepihak bagaimanapun diungkap atau yang dinamakan yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui atau ikut serta pada suatu perjanjian. Yang ketujuh adalah pemberlakuan traktat. Pada dasarnya, negara-negara yang bernegosiasi yang menentukan kapan mulai berlakunya traktat dan bagaimana pemberlakuannya. Yang kedelapan adalah penerapan traktat. Pasal 29 menetapkan bahwa sebuah traktat akan mengikat atas tiap-tiap anggota dalam hal seluruh teritorinya. Berakhirnya perjanjian internasional. Faktor apa saja yang mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional? Yang pertama, batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir. Yang kedua, tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai. Yang ketiga, dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian lama. Yang keempat, adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian. Yang kelima, salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain dengan akibat perjanjian ini tidak berlaku lagi. Yang keenam, musnahnya objek ini dari perjanjian itu sendiri. Yang ketujuh, musnah atau hapusnya eksistensi dari salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu. Mengenai akibat hukum dari pengakhiran suatu perjanjian internasional diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina. Yang pertama, kecuali jika perjanjian itu menyebutkan atau para pihak menyetujui, maka berakhirnya suatu perjanjian yang ada. Yang kedua, jika suatu negara mengadukan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat 1 tersebut dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing dari para pihak lainnya dari tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri itu berlaku. Jadi karena perjanjian itu sendiri sudah berakhir eksistensinya dan dengan demikian juga tidak berlaku lagi, maka tentu saja tidak lagi memberikan hak maupun membebani kewajiban kepada negara-negara yang bersangkutan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.